Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nemuria Ahadia dengan nomor pokok mahasiswa 222151155 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Matematika dari kelas 2022D. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas Bapak Dr. Andes Dede Nurjamil, Magister Pendidikan, mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Pembahasan Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi atau disebut juga Ashabul Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran dan termasuk juz ke-15. Surat ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai Al-Kahfi dan Ashabul Kahfi yang artinya penghuni-penghuni gua. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surat ini pada ayat 9 sampai dengan 26 tentang beberapa orang pemuda Ashabul Kahfi yang tidur dalam gua selama 309 tahun untuk lari dari persekusi Raja Daqyanus karena menolak menyembah berhala. Selain cerita tersebut, terdapat pula beberapa cerita dalam surat ini yang mengandung banyak pelajaran berguna untuk kehidupan manusia. Asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Salah satu keistimewaan Al-Kahfi, di dalamnya terdapat kisah para nabi dan orang soleh. Di antaranya kisah 7 pemuda penghuni guha disebut Ashabul Kahfi dan seekor anjing yang tinggal selama 309 tahun menurut kalender Hijriyah dan 300 tahun menurut kalender Masehi. Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur periwayatan Ibnu Ishaq yang ia terima dari salah seorang syekh di Mesir, yang ia terima pula dari Ikrimah, dan Ikrimah menerimanya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anha yang telah menceritakan bahwa orang-orang Quraisy pada suatu ketika mengutus An-Nadr ibnu Al-Haris dan Uqbah ibnu Abu Mu'id kepada pendeta-pendeta Yahudi di Madinah. Orang-orang Quraisy itu berpesan kepada utusannya, tanyakanlah oleh kalian kepada mereka tentang Muhammad. Mintalah kepada mereka agar menceritakan sifat-sifat Muhammad dan memberitakan tentang perkataannya, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang ahli kitab pertama. Pada mereka terdapat pengetahuan tentang perihal nabi-nabi yang tidak ada pada kita. Kemudian kedua utusan itu berangkat hingga sampai di Madinah. Lalu mereka langsung bertanya pada pendeta Yahudi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendeta Yahudi itu meminta kedua utusan menemui Rasulullah dan meminta agar Rasulullah menjelaskan tentang 3 perkara. Para pendeta Yahudi menganggap jika Rasulullah dapat menjelaskan 3 perkara ini, maka kedudukan beliau sebagai seorang utusan Allah adalah benar. Namun jika tidak, maka mereka meragukan kenabian Rasulullah. 3 perkara itu adalah: yang pertama, para pemuda Ashabul Kahfi di masa silam yang pergi mengasingkan diri dari kaumnya, bagaimanakah perihal mereka? Karena sesungguhnya dalam kisah mereka banyak hal yang mengherankan dan menakjubkan. Kedua, tentang seorang lelaki yang menjelajahi Minangkori hingga ke ujung timur dan ke ujung barat. Bagaimanakah kisahnya? Ketiga, tentang ruh. Bagaimana sebenarnya ruh itu? Setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi, beliau menjanjikan akan menjawabnya esok hari. Namun sampai tiba saatnya, sesuai yang dijanjikan Nabi, belum juga mendapat wahyu. Bahkan hingga 15 hari sehingga membuat geger kota Mekah. Tentu kejadian itu membuat Nabi sangat bersedih. Kesedihan Nabi pun bertambah ketika mendengar kunjingan para penduduk Mekah. Namun di tengah kesedihan yang dalam, Jibril akhirnya membawa surat Al-Kahfi.
Karenanya ada kalangan menafsirkan bahwa surat Al-Kahfi adalah teguran terhadap kesedihan Nabi terhadap kaum Quraisy dan jawaban atas persoalan pemuda seorang penjajah dan firman Allah tentang ruh yang ditanyakan kaum Quraisy. Terkhusus sebab-sebab turunnya surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Banyak ulama menafsirkan turunnya surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82 itu merupakan teguran Allah terhadap kesombongan Nabi Musa karena merasa paling pandai di muka bumi. Kebanggaan terlebih dan kesombongan Nabi Musa itu terlontar ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya tentang orang yang paling pandai. Tidak lama berselang setelah mengaku paling pandai, turunlah surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82 berisikan pemberitahuan terhadap Nabi Musa bahwa ada manusia yang lebih pandai darinya, yaitu Nabi Khidir. Namun karena Nabi Musa tidak memenuhi syarat dari Nabi Khidir, sehingga keinginannya untuk belajar dengan Nabi Khidir kandas di tengah jalan. Dan masih banyak kisah yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi, di antaranya kisah pemilik kebun yang terdapat pada ayat ke-32 sampai 44, kisah Raja Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj pada ayat ke-83 sampai 98. Keutamaan surat Al-Kahfi: akan mendapat ampunan dosa di antara 2 Jumat hingga terlindung dari fitnah Dajjal. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha asyra ayatin min awwali surat Al-Kahfi wasiyama minad Dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Rumahnya tidak akan dimasuki setan. Dipancarkan cahaya sejauh dirinya dan Ka'bah. Dipancarkan cahaya antara 2 Jumat. Dijaga dari dosa di antara 2 Jumat. Disinari di hari kiamat. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi. 1. Pada malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ati ado Allahu minan nuri fi man bayatnahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. 2. Pada hari Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ati ado'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan Basyara mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunzirul ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la abaihim kabura kalimatan takhruju min afwahihim yakuna illa kadiba fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal haditsi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'aluna ma'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi wa rahim kanu min ayatina ajaba idza awala fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada.
Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.